Israel kini sedang mempersiapkan operasi militer besar-besaran yang baru di jalur Gaza. Menurut sumber dari pejabat tinggi di kantor Perdana Menteri, selama 24 jam terakhir telah beredar pernyataan bahwa Israel bersiap untuk mengambil kendali penuh atas seluruh wilayah Gaza. Salah satu pejabat bahkan menegaskan bahwa keputusan sudah diambil, dan operasi untuk merebut jalur Gaza sepenuhnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu direncanakan akan menggelar pertemuan keamanan tingkat tinggi guna membahas kelanjutan aktivitas militer di wilayah tersebut. Operasi ini disebut telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Dalam waktu yang sama, sumber di lingkaran dalam militer Israel menyampaikan bahwa Hamas tidak akan menyerah atau membebaskan para sandera tanpa tekanan militer total. Hal ini mencakup serangan langsung ke pusat-pusat utama yang sebelumnya dihindari oleh IDF karena risiko terhadap para sandera. Perkembangan ini tidak terlepas dari meningkatnya tekanan publik dari negara-negara Arab terhadap Hamas. Seruan untuk menghentikan kelompok bersenjata itu telah membuka ruang bagi Israel untuk mengambil langkah yang sebelumnya dianggap terlalu berisiko. Namun, dari pihak Hamas, pernyataan balasan menunjukkan bahwa mereka tidak merasa terintimidasi. Salah seorang juru bicara Hamas menegaskan bahwa rencana militer Israel tidak akan berpengaruh terhadap strategi mereka. Sementara itu, di perbatasan utara, situasi juga semakin memanas. Serangan terus terjadi di wilayah Lebanon, di mana Tentara Nasional Lebanon dan komunitas internasional mendesak agar Hizbullah dibubarkan. Tetapi kelompok tersebut tetap menolak, meningkatkan risiko konflik internal di Lebanon yang dapat menyeret Israel ke dalam pertikaian baru. Di waktu yang sama, Israel kembali dihadapkan pada ancaman dari kelompok Houthi di Yaman. Sirene serangan udara kembali berbunyi saat rudal balistik ditembakkan ke wilayah Israel. Di wilayah yang lebih jauh, Iran sedang menghadapi krisis besar. Jaringan air dan listrik mengalami kegagalan besar-besaran. Jutaan warga kini hidup tanpa akses terhadap pendingin udara di tengah musim panas yang ekstrim. Pemerintah memperkirakan bahwa dibutuhkan lebih dari 500 juta dolar hanya untuk mulai memperbaiki kerusakan infrastruktur yang ada. Kementerian Pertahanan Israel telah mengambil keputusan untuk mengejar penguasaan penuh atas Gaza dan mengeliminasi Hamas sepenuhnya. Ini termasuk mengesampingkan sementara prioritas terhadap keselamatan para sandera, sebuah keputusan yang berat namun dinilai diperlukan. Meskipun beberapa pihak dalam militer menolak strategi baru ini, Kabinet Keamanan Nasional Israel diharapkan menyetujuinya dalam waktu dekat. Pemerintah AS di bawah Presiden Trump juga telah menunjukkan dukungannya terhadap operasi ini. Trump disebut ingin membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza, tanpa perlu adanya keterlibatan atau kehadiran Hamas. Operasi militer yang akan datang melibatkan serangan besar-besaran ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dihindari. Pasukan IDF diperkirakan akan memasuki wilayah-wilayah kamp utama di Gaza, yang selama ini dijadikan pusat kekuatan Hamas. Tekanan dari dunia Arab, yang kini menyerukan penghapusan Hamas, disebut turut memberikan justifikasi bagi langkah militer ini. Di Lebanon, pemerintah telah melakukan diskusi awal mengenai pembubaran Hizbullah. Organisasi itu kini kehilangan dukungan domestik dan mendapatkan tekanan dari berbagai negara termasuk AS, Prancis, dan Arab Saudi. Namun, Hizbullah kemungkinan besar akan membalas tekanan ini dengan meningkatkan ketegangan militer terhadap Israel guna mengalihkan perhatian dari krisis internal Lebanon. Di Iran, tekanan datang dari berbagai sisi. Pemerintah sedang bergulat dengan kegagalan internal besar akibat kombinasi panas ekstrim dan rusaknya infrastruktur penting. Penutupan sekolah, universitas, dan kantor pemerintahan telah melumpuhkan sebagian besar aktivitas di negara tersebut. Semua ini terjadi di tengah tekanan internasional akibat kekalahan diplomatik dan militer yang dialami Iran dalam konflik regional. Dalam berita lainnya, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa wilayah atau kota yang memboikot perusahaan Israel tidak akan lagi menerima bantuan finansial. Selain itu, Elon Musk dilaporkan telah mencabut centang biru dari akun-akun investigasi yang memuat konten anti-Israel sebagai bagian dari kampanye terhadap disinformasi. IDF dari Divisi 162 saat ini beroperasi di bagian utara wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit-unit tempur dari Brigade 401 berhasil mengidentifikasi dan menetralisir beberapa militan di daerah Daraj Tufah. Di saat yang sama,
Divisi 99 terus melakukan operasi darat untuk menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hamas. Di bagian selatan Gaza, Divisi 143 dan 36 juga meluncurkan serangan ke fasilitas militer Hamas. Serangan udara dari jet tempur IDF ditujukan ke lokasi-lokasi yang digunakan militan untuk merancang dan melancarkan serangan terhadap tentara Israel. Pejabat militer juga telah memutuskan untuk memperluas cakupan serangan dan memasuki wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap sensitif karena kemungkinan keberadaan sandera. Meskipun keputusan ini bertentangan dengan pandangan Ketua Staf Umum IDF Eyal Zamir, rencana tersebut tetap diteruskan. Jika rencana berjalan, maka operasi penuh untuk merebut Gaza dan mengalahkan Hamas akan segera diluncurkan. Di samping itu, pertemuan kabinet minggu ini, Eyal Zamir menegaskan bahwa IDF memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, mengalahkan Hamas secara militer, kedua, menghancurkan struktur kepemimpinan Hamas, baik di dalam maupun di luar negeri, dan yang ketiga mencegah Gaza menjadi ancaman bagi Israel di masa depan. Di sisi lain, Presiden Trump telah memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel untuk menjalankan operasi ini. Bahkan, Netanyahu menanggapi dengan merilis video yang menggambarkan kekejaman Hamas terhadap sandera, menyamakan tindakan tersebut dengan kekejaman Nazi terhadap Yahudi. Menurutnya, Hamas tidak berniat mencari solusi atau perdamaian. Yang mereka inginkan adalah kehancuran Israel. Oleh karena itu, Netanyahu menyatakan bahwa pembebasan sandera dan penghancuran Hamas adalah misi utama Israel saat ini. Laporan terbaru menyebut bahwa AS dan Israel tengah merancang proposal ultimatum kepada Hamas. Semua sandera harus dibebaskan secara serentak, dan kekuasaan Hamas di Gaza akan dihapuskan. Kepemimpinan di Gaza nantinya akan dipegang oleh pemerintahan sementara di bawah pengawasan internasional, dengan dukungan logistik dari IDF. Menanggapi semua ini, salah satu pejabat politik Hamas di luar negeri, Hussam Badran, mengatakan bahwa ancaman semacam ini sudah sering dilontarkan dan tidak akan mengubah keputusan mereka. Seorang penyelidik senior mengungkapkan malam tadi bahwa Netanyahu berharap Hamas akan kembali ke meja perundingan, meskipun ancaman yang ada sangat nyata dan tidak bisa dianggap remeh. Ia menegaskan bahwa Israel kini bergerak menuju penguasaan penuh jalur Gaza, termasuk operasi militer yang akan melibatkan wilayah-wilayah di mana sandera Israel saat ini ditahan. Mengenai para sandera, koordinator dan keluarga mereka, termasuk Gal Hirsch, menyampaikan bahwa sejak delegasi Israel kembali dari Doha, Qatar, evaluasi serta perundingan terus berlangsung dengan berbagai opsi dan strategi yang sedang dipertimbangkan demi membebaskan para sandera tersebut. Dalam suasana penuh ketegangan ini, kami akan terus memberikan informasi terkini dan akurat tentang situasi di Israel. Jadi jangan lupa untuk membagikan, mengikuti, serta mendukung kanal kami agar tidak ketinggalan berita terbaru. Selain itu, masyarakat Israel yang tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari konflik berkepanjangan, ancaman keamanan, boikot ekonomi, hingga masa depan yang penuh ketidakpastian. Sekarang, mari kita bicara soal Hamas. Langkah terbaru dari dunia Arab yang mengutuk kelompok ini menjadi sangat penting dan menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Hamas bukanlah gerakan pembebasan, melainkan milisi fundamentalis yang lahir pada 1987 dengan tujuan membentuk khalifat global dan menghancurkan Israel, sebagaimana tertulis dalam piagam pendiriannya yang tidak berubah sejak 2017. Pada 1990-an, Hamas bahkan melancarkan kampanye teror demi menggagalkan perjanjian Oslo yang merupakan upaya normalisasi antara Israel dan Palestina. Ironisnya, tindakan teror Hamas justru memperkuat posisi Israel untuk menolak kompromi. Sejak mengambil alih Gaza pada 2007, Hamas menjadikan wilayah itu sebagai pusat teror dan propaganda dengan membangun terowongan di bawah sekolah, rumah sakit, dan menempatkan pangkalan roket di tengah pemukiman sipil. Israel pun mulai kehilangan kesabaran. Tapi upaya Hamas yang putus asa ini malah memberi mereka narasi yang kuat untuk propaganda, menarik dukungan dari elemen-elemen radikal. Jika benar-benar peduli pada rakyat Gaza, Hamas seharusnya sudah menyerah sejak lama. Namun mereka justru memanfaatkan penderitaan warga untuk menggerakkan agenda politik dan manipulasi opini dunia Barat. Sementara pemerintah Arab mulai mengakui fakta bahwa Hamas adalah masalah utama, negara-negara Barat masih cenderung menyoroti tekanan pada Israel. Bahkan beberapa di antaranya, seperti Perancis, Arab Saudi, dan Kanada, berencana mengakui pemerintah Palestina di sidang umum PBB September nanti. Negara-negara lain seperti Irlandia, Spanyol, Swedia,
dan beberapa negara kecil termasuk Malta dan Portugal juga berencana melakukan hal yang sama, sementara Jerman mulai mengubah sikapnya. Namun, pengakuan sepihak terhadap negara Palestina di bawah kontrol Hamas akan memberikan kemenangan psikologis besar bagi kelompok tersebut dan menguatkan klaim mereka atas wilayah tersebut, yang justru memperburuk diskursus Palestina selama bertahun-tahun. Banyak pemerintah Arab dan Liga Arab memahami hal ini, tapi sangat disayangkan banyak pemerintah Barat yang tidak. Deklarasi Paris oleh Liga Arab adalah langkah awal yang baik, tetapi belum cukup. Liga Arab seharusnya bertindak tegas dengan mengadopsi keputusan resmi di Kairo atau Riyadh yang menuntut Hamas untuk mundur dan memberikan perlindungan pada rakyat Palestina yang terkena dampak. Bantuan rekonstruksi senilai jutaan dolar harus digantungkan pada syarat Hamas angkat kaki, sementara pemerintah Palestina yang sah akan mendapatkan dukungan politik, ekonomi, dan keamanan. Negara manapun yang menawarkan perlindungan kepada pemimpin Hamas harus diberi penghargaan, dan Liga Arab seharusnya membuka pintu bagi perdamaian bila konflik ini benar-benar berakhir. Selanjutnya, mari kita alihkan perhatian ke wilayah utara, di mana IDF telah melancarkan serangan terhadap target Hizbullah di El Haim, Lebanon, dalam 24 jam terakhir. Pemerintah Lebanon pada Sabtu lalu menggelar pertemuan penting yang membahas masalah senjata Hizbullah untuk pertama kalinya secara terbuka. Setelah serangkaian operasi IDF tahun lalu yang meliputi serangan udara dan operasi darat yang menghancurkan berbagai infrastruktur dan pimpinan Hizbullah, kelompok ini kini menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang signifikan. Pemerintah Lebanon yang diakui secara internasional berupaya memaksa Hezbollah menyerahkan persenjataan berat mereka, sementara dukungan masyarakat, bahkan di kalangan komunitas Syiah yang selama ini menjadi basis utama Hizbullah, mulai menurun akibat kegagalan kelompok ini memenuhi janji balas dendam dan pembayaran kompensasi bagi keluarga yang terdampak. Meskipun demikian, Hizbullah tetap berusaha memperkuat logistik dan infrastruktur militernya di Lebanon Selatan. Bahkan beberapa minggu terakhir terjadi tindakan agresif dari IDF yang menggagalkan upaya pembangunan kembali jaringan senjata tersebut. Dari sisi keuangan, Lebanon tengah mengalami krisis besar dengan dana yang sangat terbatas. Sementara pemerintah juga menghadapi dilema sulit antara menghapus pengaruh Hizbullah yang bisa memicu konflik internal hingga perang saudara, atau terus mempertahankan status quo yang bisa memicu konfrontasi militer dengan Israel yang didukung Amerika Serikat. Situasi ini sangat rumit karena Hizbullah mungkin akan mencoba mengalihkan tekanan internasional dengan memperbesar konflik terhadap Israel, yang justru bisa menghalangi potensi kerjasama dan pembangunan di wilayah tersebut, termasuk kemungkinan Lebanon bergabung dengan perjanjian Abraham bersama Israel, sebuah harapan besar bagi stabilitas regional. Karena itu, Israel harus terus mendorong negara-negara sahabat untuk mendukung pemerintah Lebanon yang diakui internasional, serta mengisolasi Hizbullah secara menyeluruh. Mari kita mendoakan agar perjuangan melawan organisasi fasis Hizbullah segera membuahkan hasil yang positif demi perdamaian di kawasan.